Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para akhwat fillah rahimakumullah. Tema pada kesempatan ini tentang fikul aulawiyat fil ukhuwatil islamiyah, fikih aulawiyat, fikih prioritas dalam al-ukhuwah, atau kalau dalam bahasa kita adalah tuntas dengan prioritas, bahagia dengan ukhuwah. Sebelumnya mari kita bersama-sama mereview tentang definisi fikih prioritas, yaitu suatu ilmu dan keahlian yang dengannya seseorang bisa meletakkan segala sesuatu pada posisinya sesuai urutan secara proporsional, baik berupa hukum, norma, maupun amal perbuatan dan lain-lain, berdasarkan timbangan-timbangan syar'i yang benar. Ini definisi daripada fikih prioritas. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, ya. Ada urutannya, mendahulukan yang paling utama daripada yang utama, mendahulukan yang paling penting daripada yang penting, mendahulukan yang paling urgen daripada yang urgen, sehingga dalam hal ini tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil. Kadang-kadang apabila tidak kita pahami, maka masyarakat kita membesar-besarkan hal yang kecil dan mengecilkan hal yang besar. Nah, itulah dampak daripada ketidakfahaman terhadap masalah fikih aulawiyat ini. Mengapa perlu fikih aulawiyat? Ada beberapa alasannya. Di antaranya karena adanya kewajiban dan keniscayaan untuk menjaga urutan, peringkat, porsi dan proporsi di antara berbagai amal, ibadah, hukum dan tatanan di dalam ajaran agama. Setiap ibadah atau ajaran yang ada dalam agama kita ini menempati porsinya masing-masing. Dan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain itu berbeda-beda. Pada saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka beliau memberikan pesan bahwasanya pertama-tama yang diperintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan kepada mereka itu adalah syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian diperintahkan juga kepada Mu'adz bin Jabal untuk berhukum dengan Al-Quran. Kalau tidak ada maka dengan hadis, kalau tidak ada berijtihad. Nah, itu adalah merupakan urut-urutan dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Alasan yang lainnya mengapa kita perlu fikih aulawiyat, fikih prioritas, karena kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi di dalam hidup ini secara umum dan di dalam perjuangan dakwah secara khusus biasanya atau umumnya lebih banyak daripada waktu dan kemampuan yang kita miliki. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia.
Tapi kadang-kadang karena kita tidak menyadari betapa banyak kewajiban yang harus kita tunaikan, maka biasanya santai-santai ya. Terutama ada fenomena di sebagian generasi muda, seolah-olah sudah pada masa pensiun lah gitu ya, menikmati istirahatnya secara berlebihan. Harusnya adalah masa-masa muda ini masa yang produktif, masa seperti Sukurtubi katakan seperti matahari bersinar pada jam 12 siang. Artinya ya usia-usia yang sangat maksimal dalam hal semangatnya itu. Tidak layaknya untuk disia-siakan. Karena masa muda itu nanti ada pertanggungjawabannya ya. Wa an syababi fi ma'ablahu. Di antara 4 hal yang ditanyakan pada yaumul hisab kepada setiap manusia adalah tentang masa mudanya. Dihabiskan untuk apa? Apakah untuk berdakwah, untuk mengkaji ilmu, untuk menyebarkan Islam, ya untuk belajar, ataukah untuk hura-hura? Itu semuanya ada hisabnya. Alasan yang lainnya, mengapa kita perlu fikih aulawiyat? Karena fikih aulawiyat ini adalah merupakan konsekuensi, tuntutan, dan sekaligus landasan bagi penerapan prinsip kaidah pentahapan atau tadarruj dalam berislam, berdakwah, dan dalam hal apa saja. Jadi kalau fikul ahkam itu sudah finish ya, sudah sesuai dengan hukum terakhirnya apa. Kalau dalam periodisasi tasyri' pensyariatan, hukum dulu memang ada tahapan. Pengharaman khamr itu dulu ada tahapan-tahapannya. Yang awalnya mubah, yang terakhir haram. Riba itu ada pentahapannya. Kemudian juga kewajiban jilbab ya, memakai hijab bagi wanita itu ada tahapannya. Tetapi yang paling akhir itulah yang berlaku hukumnya. Namun bagaimana penerapan hukum-hukum itu ke masyarakat, diperlukan namanya fikih dakwah. Fikih pemahaman dalam berdakwah ini perlu tadarruj, perlu tahapan ya. Untuk menjadikan seorang muslimah yang sudah balik ya, sudah usia akil balik, tetapi dia belum memakai jilbab, hukum jilbab wajib. Tapi bagaimana supaya dia mau konsisten pakai jilbab? Ini harus ada tahapan-tahapan, pendekatan-pendekatan yang lembut ya, dengan cara-cara bil hikmah, supaya orang yang kita dakwai itu menerima apa yang kita sampaikan. Berikutnya adalah meningkatkan dan mengabaikan prinsip aulawiyah di dalam hidup, di dalam barisan Islam dan di dalam berdakwah akan mengakibatkan timbulnya berbagai dampak sangat buruk dan bahaya besar yang bisa menimpa Islam, umat Islam, dan dakwah Islam ya. Jadi misalnya dalam Islam itu kan ada usul, ada furu ya. Usul itu masalah-masalah akidah, furu itu masalah-masalah yang kaitannya dengan cabang. Di dalamnya adalah fikih, fikih dalamnya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, kadang-kadang di masyarakat meributkan persoalan fikih. Mohon maaf misalnya persoalan sholat subuh ya, pakai kunut atau tidak. Kemudian persoalan tentang besok yang kita hadapi ya, masuk Ramadan. Apakah sudah masuk Ramadan ataukah belum? Nanti pada saat masuk Idul Fitri atau belum? Ya, kemungkinannya kata beberapa para pakar, para ulama, prediksinya sama, masuk Ramadan ini bareng ya. Tapi kalau Idul Fitrinya kemungkinan berbeda. Itu masalah furu ya, masalah cabang. Jangan sampai menjadikan hal yang berbeda seperti itu membuat hati umat Islam ini jauh ya, mahabbahnya hilang, terkikis ya, saling menyalahkan, saling menghina dan lain-lain. Nah, itulah ya, hal yang ukhuwah atau persatuan Islam itu adalah hal yang prinsip, yang wajib. Sementara ibadah yang kaitannya dengan sunnah itu adalah hal yang furu. Persatuan
dan juga ukhuwah Islamiyah itu harus dinomorsatukan, sementara hal-hal yang kaitannya dengan perbedaan pendapat itu harus dinomorsekiankan, ya, tidak boleh dikedepankan. Jadi kita mengutamakan hal-hal yang usul, ya, daripada hal-hal yang furu'. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, ya, dalam sebuah statement beliau di kitab Ihya Ulumuddin, tarkut tartib bainal khairat min jumlati syurur. Meninggalkan atau mengabaikan urutan peringkat-peringkat di antara beragam kebaikan merupakan bagian dari keburukan atau kejahatan. Dalam kitab Madarijus Salikin, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutkan tentang langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia. Nah, salah satunya adalah pada urutan, ya, langkah yang keempat insyaallah, ya, atau yang kelima, ya, itu adalah tentang fenomena di masyarakat digoda oleh setan, mendahulukan yang mafdul daripada yang afdol, mendahulukan yang tidak utama daripada yang utama, mendahulukan yang biasa daripada yang lebih penting. Nah, itu fenomena di masyarakat, baik itu skala pribadi atau skala kolektif tadi. Kalau skala pribadi, ya, misalnya kalau ada, mohon maaf, ya, undangan, ya, undangan seperti walimah atau yang lain, jamnya kebetulan mepet dengan jamaah sholat isya misalnya jam 19. Nah, dia lebih mengutamakan untuk datang ke undangan itu tanpa pergi ke masjid dulu untuk sholat berjamaah. Nah, itulah yang dimaksud dengan ada fenomena di masyarakat mendahulukan yang hablum minan nas, yang walaupun itu penting tapi kan bisa ditunda, toh nanti waktunya orang-orang kan juga ditunggu, ya, kehadirannya. Jadi itu tadi yang saya sebutkan di awal. Fikih prioritas ini tergantung pada ini pertimbangannya, ya. Ada faktor-faktor penentu, ya, yang masing-masing ini sesuai dengan dinamikanya. Mulai dari yang pertama, yang paling atas dalil syar'i, itu menjadi salah satu pertimbangan, salah satunya, ya, bukan penentu akhir, ya. Dalil syar'i ini adalah salah satu yang menjadi pertimbangan kita mendahulukan suatu persoalan. Yang namanya kalau dalam sistematika berijtihad itu disebut fiqhun nusus, yaitu pendekatan tekstual. Itu menjadi satu pertimbangan. Pertimbangan yang lainnya, penentu yang lainnya adalah maslahat dan madharat. Apakah hal itu mengandung maslahat ataukah berdampak kepada madharat? Maslahat itu kebaikan, ya. Madharat itu adalah keburukan. Karena, ya, masing-masing harus kita pertimbangkan. Maslahat madharat ini kolektif, ya, bukan pribadi. Jadi dampak kemaslahatan dan juga dampak negatifnya itu adalah pada tataran kolektif. Sehingga dalam salah satu rujukan syar'i ada yang disebut al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang dibiarkan atau yang dilepaskan. Ketika itu menjadi sebuah kebutuhan, maka diakomodir, ya, dalam Islam dan menjadi pertimbangan, ya. Nah, itulah maslahat dan madharat. Ya, nanti dalam komunikasi, ya, bisa kita lihat bagaimana praktek-prakteknya. Misalnya kalau sebuah agenda, ya, agenda yang diadakan tetapi menuntut kehadiran secara fisik kepada seorang muslimah, dia harus hadir, tapi acaranya malam-malam jauh misalnya, ya. Nah, secara dalil barangkali, ya, ini adalah harus dihadiri misalnya karena ada kegiatan penting, tapi karena menempuh perjalanan malam-malam dan di sana
tidak ada pendampingnya yang mengamankan, ya, situasinya itu bahaya, maka di sini dalam kaidahnya adalah satu dzari'ah, ya, menghindari bahaya, menutup bahaya itu harus didahulukan, ya, daripada mendapatkan kemaslahatannya. Tarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kemudian tentang situasi dan kondisi, situasi keamanan, ya. Kalau pada saat itu misalnya beberapa mahasiswa-mahasiswi, ya, yang misalnya kuliah saat itu, ya, di Mesir, ya, dalam kondisi Mesir masih kacau, maka dipulangkan, ya. Jadi situasi kondisinya belum aman. Atau mungkin kita ke Palestina, ya, yang tidak punya channel, tidak punya kepentingan, ya, tidak punya keahlian apapun di sana, susah untuk beradaptasi dan susah memberikan kontribusi, maka yang kita dahulukan adalah memberikan kontribusi berupa dana daripada berupa tenaga. Nah, itu adalah kaitan dengan persoalan situasi dan kondisi. Kemudian kemampuan. Jadi faktor penentu yang lain adalah dalam hal kemampuan, ya. Kemampuan atau skill, ya, yang dimiliki oleh masing-masing itu berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam hal kemampuan kepemimpinan, kita disuruh untuk memilih antara pemimpin yang punya keahlian, ya, dalam bidang memimpin, tetapi dia tidak soleh dalam tataran ibadah mahdhahnya, atau kalau yang lebih simple, sopir lah, ya. Kalau sopir itu kita membutuhkan sopir yang ahli tetapi dia tidak sholat, daripada yang baru belajar nyopir tapi dia rajin sholat. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Kurang lebih seperti itulah. Kita pilih yang dalam hal ini pintar nyopirnya, ya. Kalau dia misalnya belum ahli dalam hal nyupir, nanti bahaya, ya. Jadi yang pertama berarti, ya, contohnya, ya. Jadi ada contoh ahli dalam nyupir tapi tidak sholat, kemudian dia ahli sholat tapi tidak bisa nyupir. Nah, kita pilih yang pertama tadi, ya, untuk sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Kemudian dalam hal kelebihan, ya, kelebihan potensi-potensi ini masuk, ya, pada potensi kompetensi yang dimiliki masing-masing, kapasitas, ya. Di masing-masing ini kita membutuhkan SDM yang banyak, dan visi kita adalah visi islahul hukumah, memperbaiki negara, maka nanti membutuhkan potensi-potensi yang banyak, yang masing-masing harus diberikan porsinya. Karena kalau amanah diberikan kepada yang tidak ahlinya, fatadurusa'ah, ya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian dalam hal amanah dan mas'uliyah, serta bagaimana peluangnya dan sumber daya dan daya dukungnya. Jadi itulah faktor-faktor tertentu yang sangat banyak, yang semuanya ini kan harus dimusyawarahkan dalam menentukan sebuah pilihan, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Misalnya kalau sesama mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah, apakah harus segera menikah, ya, ataukah tunggu dulu? Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Kalau menikah, bagaimana resikonya, maslahatnya? Kalau tidak, bagaimana madaratnya? Nah, masing-masing itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, ya, yang dalam hal musyawarah kita tidak bisa kita putusi sendiri, harus kita ajak orang lain yang terlibat di dalam persoalan itu, ya. Berikutnya tentang masalah kedudukan ukhuwah Islamiyah, bahwa nikmat ukhuwah yang Allah berikan karena keimanan tidak sama dengan hubungan persaudaraan yang terjadi karena kepentingan dan hubungan darah, ya. Persaudaraan karena kepentingan akan musnah. Begitu kepentingan itu tidak tercapai, maka begitu kepentingan tidak tercapai. Begitu pula hubungan darah dan keturunan pun terbukti tidak menjamin lestarinya persaudaraan ketika hati tidak bertemu, ya.
Di surat Az-Zukhruf 67 Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Pada hari kiamat nanti para teman, sahabat yang mengikat persahabatan di dunia dengan landasan kepentingan, landasan kemaksiatan, pada hari kiamat satu sama lain saling memusuhi. Yang tidak memusuhi adalah al-muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa. Yang dalam al-ukhuwah itu landasannya takwa, keimanan, ya, lillahi ta'ala. Maka kita sebut adalah al-ikhwatu fillah kalau laki-laki, kalau perempuan al-ukhtu atau al-akhwatu fillah. Artinya itu adalah saudara seiman. Fillahi itu artinya fil akidah, ya. Itu maknanya. Kadang-kadang ada yang tidak paham apa sih maknanya, sehingga disebut ustadz wal ustadzah fillah. Itu enggak ada istilah begitu, ya. Ustadz ustadzah itu enggak ada kata-kata fillahnya. Fillah itu hanya untuk al-ikhwatu, al-akhu, al-ukhtu, al-akhwat fillah, artinya sesama Islam, ya, sesama seakidah, seiman, yaitu Islam. Itu maknanya. Jadi kalau hubungan itu berdasarkan materi, keturunan, hilang, ya. Tidak ada kaitannya. Hubungan yang sangat abadi itu adalah sesama saudara se-Islam, karena nanti di akhirat itu akan bisa saling memberi syafaat, memberi pertolongan. Ketika sudah selesai hisab, orang-orang ahlul jannah masuk ke surga, ahlun nar masuk ke neraka, maka yang masuk surga mencari-cari kawannya. Mana yang dulu sesama kelompok pengajian dengan saya, mana yang dulu rajin, ya, sholat puasa bersama saya, nggak ada di sini. Maka minta izin, ya Allah, mana saudara saya? Maka dicari di neraka. Dengan izin Allah, orang-orang para sahabat yang masih di neraka ini diberikan rekomendasi syafaat tadi oleh para sahabatnya yang muslim, muslimah yang sudah masuk surga, dikeluarkan sampai habis. Kemudian diadukan, ya Allah, sudah habis, nggak ada lagi yang pantas dikeluarkan. Coba cari lagi. Cari siapapun yang dalam hatinya masih ada 1 dinar keimanan, keluarkan dari neraka. Dicari lagi, keluar yang banyak, terus dia mengadu lagi, sudah habis, ya Allah. Kata Allah, cari lagi. Siapa di antara mereka yang masih ada 1/2 dinar keimanan, keluarkan dari neraka. Terus keluar banyak gitu, ya. Terus habis lagi, tidak ada lagi, ya Allah. Coba cari lagi orang-orang yang kalian kenal di neraka yang masih ada 1 biji dzarrah, 1 biji atom keimanan, keluarkan dari sana. Nah, itulah syafaat itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada saudaranya di dunia yang mereka ikat dengan ukhuwah Islamiyah. Karena itu Syekh Kiai Haji Hasan, ya, Hasan Al-Banna maksudnya, mengatakan yang dikehendaki dari ukhuwah adalah terjalinnya hati dan ruh dengan jalinan akidah. Karena akidah adalah jalinan yang paling kokoh dan paling mahal, ya. Ukhuwah merupakan saudara iman, sedang perpecahan adalah saudara kekafiran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah, ada kata-kata innama berarti membatasi, ya. Sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah saudara. Artinya selain orang-orang mukmin itu bukan saudara. Mereka itu, ya, ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, itu adalah ikatan-ikatan yang di luar ikatan akidah, ya. Tapi kalau ikatan ukhuwah itu harus dilandasi dengan ikatan iman. Awal dari kekuatan adalah kekuatan persatuan. Sementara persatuan itu tidak akan ada tanpa mahabbah, tanpa cinta. Jadi landasannya adalah cinta, al-mahabbah. Nah, serendah-rendahnya cinta adalah lapang dada, dan yang tertinggi adalah itsar. Salamatus sodr itu tingkatan ukhuwah yang paling bawah. Yang tertinggi adalah itsar, mendahulukan kepentingan orang lain. Muslim yang solih akan melihat saudaranya
lebih utama dibanding dirinya sendiri. Karena bila tidak bersama mereka, mereka bersama dengan yang lain. Al-arwahu junudun mujannada. Roh-roh manusia itu seperti pasukan yang berbaris. Ada yang sama, maka dia berkumpul dengan yang sama. Yang berjilbab kumpul dengan yang berjilbab, yang tidak biasanya tidak. Itu sudah sunnatullah ya. Masing-masing roh kita berkumpul sesuai dengan latar belakangnya, dengan hobinya, dengan kesukaannya, dengan orientasi berpikirnya dan lain-lain. Sementara mereka kalau tidak dengannya maka akan dengan yang lain, dengan selainnya. Sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menyendiri. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Jadi serigala itu memangsa kambing sendirian. Kalau kambing yang banyak, maka serigalanya takut. Itu fadilah kita berorganisasi. Mukmin yang satu bagi mukmin yang lain ibarat bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Demikian seharusnya yang terjadi. Apabila ada salah satu yang keropos, yang runtuh, maka akan bisa mempengaruhi eksistensi bangunan yang kokoh itu. Ukhuwah Islamiyah itu diawali dengan hubungan secara pribadi dan juga secara kolektif. Ada al-ittisal al-fardi sampai al-ittisal al-jama'i. Secara pribadi misalnya berjumpa di masjid, di sekolah, di kampus, atau hubungan yang dilakukan secara fardiyah. Sedangkan hubungan kolektif biasanya melalui program yang sifatnya umum ya. Dari hubungan ini maka muncul ta'aruf yang diawali dengan mengenal secara fisik. Namanya siapa, aslinya dari mana, dan lain-lain. Kemudian melalui perjalanan masa juga akan mengenal pemikiran dan kejiwaannya. Ta'aruf pemikiran dan nafsiyah atau personality, emosi dan kejiwaan sangatlah penting bagi wujudnya persaudaraan muslim sehingga akan memperlancar perjalanan kerjasama dalam hal dakwahnya. Jadi jangan hanya kenal nama, kenal alamat, atau kenal secara fisik saja, tapi bagaimana kita mengenal pemikiran pribadi yang bersangkutan saudara kita itu. Kita mengenal bagaimana sisi psikologisnya sehingga kita bisa adaptasi dengan tepat. Untuk bisa isar kepada saudara kita kan harus kenal dulu. Bagaimana kita isar ada sebuah makanan kita berikan kepada saudara kita padahal dia nggak suka. Misalnya dia nggak suka makan daging ya kita beri, maka nggak cocok nanti ya, malah tidak tepat nantinya. Nah, jadi harus ada ta'aruf secara tepat, secara kolektif atau secara integral. Dari ta'aruf ini muncul saling memahami atau tafahum, yaitu dengan cara menyatukan hati, menyatukan pemikiran dan juga menyatukan amal. Jadi ada ta'aruf, proses ya, saling mengenal. Tafahum adalah saling mengenal, saling memahami maksudnya. Nah, tafahum lancar, maka ta'awun pun dapat diamalkan secara baik. Ta'awun secara hati ya saling mendoakan. Secara pemikiran berarti berbincang dan menasihati. Dan secara amal berarti bantu membantu. Ini bukan hanya pada tataran ukhuwah Islamiyah, tapi dalam tataran hubungan di rumah tangga juga ya harus dengan seperti itu ya. Apalagi kalau masing-masing belum saling mengenal ya, maka harus ada proses ta'aruf dulu. Kemudian dengan saling mengenal akan bisa saling memahami dan saling kerjasama ya, ta'awun. Berikutnya setelah ta'awun selesai, maka tangga berikutnya adalah takaful, saling menanggung beban. Muncul setelah adanya ta'awun. Dengan takaful maka hati saling menyatu ya, saling menyayangi. Akhirnya muncullah kesatuan barisan dan juga kesatuan umat. Maka kalau sampai saat ini ya kita belum menemukan sebuah al-ittihad al-islami ya, persatuan umat,
yang masing-masing biasanya asabiyah, ya, fanatik dengan kelompoknya sendiri-sendiri saat ini, karena proses ini tidak ada, ya, anak tangga ini tidak dialami atau tidak dilalui oleh umat Islam secara umum, ya. Umat Islam tercerai-berai dengan berbagai macam isu-isu kekinian itu. Nah, kalau kita pelan-pelan, ya, mengembangkan dakwah kita ini sehingga ada proses-proses ini, insya Allah nanti ada sebuah kesatuan soh barisan umat Islam. Kapan itu? Allahu a'lam. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam merupakan ikatan yang akan mewujudkan kekuatan Islam. Akidah yang sudah tertanam di hati aktivis dakwah tetapi tidak diikat dengan ukhuwah, maka akan melemahkan kerja dakwah dan tujuan tidak akan tercapai. Persatuan atau organisasi tanpa menjadikan ukhuwah sebagai ikatan, maka akan menjatuhkan dakwah itu sendiri. Satu sama lain saling, antara dai, ya, saling menjatuhkan, saling menghina, saling membuat, ya, gap di antara masing-masing, ya. Ini bahaya. Dengan ukhuwah, kesatuan kerja, amal dan aktivitas akan berlaku, akan tercapai. Selain itu juga kesatuan berpikir dan kesatuan di dalam hati akan menambah mantap kekuatan Islam. Ini yang ditakuti oleh musuh kita, ya. Musuh kita itu sangat takut dengan adanya persatuan Islam, maka mereka memanfaatkan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin itu dibesar-besarkan terus, ya. Dan itu bukan hanya terjadi sekarang, sejak zaman dahulu juga seperti itu, ya. Ketika ada fenomena persatuan antara dua suku yang dulunya pada masa jahiliyah selalu berperang di Madinah, ya. Ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Itu dulu pada masa jahiliyah perang terus. Nah, ketika Islam datang, mereka berdua bersatu dalam naungan ukhuwah Islamiyah, duduk-duduk, ya, mereka santai duduk-duduk, bercanda, ya, dengan tertawa-tertawa. Maka ada pemuda Yahudi yang hasad, ya. Dia tidak suka melihat fenomena persatuan dan kesatuan suku Aus dan Khazraj saat itu. Dia berusaha untuk memprovokasi, membacakan syair-syair jahiliyah di majelis itu. Maka bangkitlah emosi, memori, sentimen kejahiliaan teringat kembali, memori pada masa lalu. Maka satu dengan yang lain saling bertengkar pada saat itu dan hampir saja mereka berperang. Maka dilaporkanlah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau akhirnya datang dan memberi taujih, memberi pengarahan yang panjang lebar kepada dua suku ini. Abita wal jahiliyah wa ana baina adyatikum. Apakah dengan seruan jahiliyah kalian mengikuti padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Apakah kalian setelah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, kalian kembali kepada kekafiran? Nah, maka turunlah surat Ali Imran ayat 99 atau 100, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kalau kalian ikuti orang-orang ahlul kitab itu, maka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran. Wa kaifa takfuruna? Bagaimana kalian bisa kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fikum Rasulullah masih ada di tengah kalian. Wa ma'tasimila faqad hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dia telah berjalan di jalan yang lurus, ya. Telah mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus. Kemudian perintah, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian perintah wa'tasimu bihablil jami', itu kaitannya dengan itu, ya. Kaitannya dengan persoalan yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, pelajarannya adalah bahwa para sahabat saat itu yang hidup sezaman, ya, pada masa itu dengan Nabi, hidup pada zaman risalah, imannya luar biasa, masih bisa diprovokasi oleh orang-orang Yahudi Nasrani, apalagi kita saat ini mudah sekali disulut emosinya. Gara-gara satu konten video saja akhirnya menjadi persoalan, ya.
Setiap orang yang beriman adalah bersaudara, sedangkan perselisihan yang muncul di antaranya adalah sesuatu yang wajar ya. Khilafiyah itu hal yang wajar, tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Para sahabat Nabi dulu yang mempunyai kualitas akidah yang tinggi dan sangat dekat dengan Rasulullah pun masih didapati perselisihan, perbedaan, gak masalah ya. Para sahabat juga manusia ya. Ada yang ketat, ada yang moderat, ada yang longgar. Itu biasa ya. Ada sahabat yang ketat, yang ekstrim seperti Abdullah bin Umar. Itu kaum yang ketat ya, maksudnya yang semangat luar biasa. Tapi ada sahabat yang moderat seperti Abdullah bin Abbas ya. Itu pendapat-pendapatnya moderat. Kalau tidak bisa disebut mudah ya, tapi moderat lah yang lebih amannya ya. Maka biasa ya, mereka saling menghormati, tidak ada masalah di antara mereka. Kalau sampai kemudian ada perang ya, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada sampai terbunuhnya Husain ya, Masya Allah ya, itu fitnah luar biasa. Kita nggak melihat sisi kekejamannya, tapi yang kita lihat siapa yang dibalik itu ya. Yang dalang yang dibalik itu adalah orang ahlul kitab, orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam ya. Kemudian juga orang-orang khawarij. Kalau pembunuhan Utsman itu adalah orang-orang khawarij yang berkiprah di sana ya. Kalau terjadinya perang Jamal, perang Siffin itu adalah latar belakangnya karena ya adanya fitnah-fitnah dan juga penyusup-penyusup dari orang-orang kafir ya, orang-orang ahlul kitab itu. Jadi Masya Allah luar biasa ya, kalau kita baca, kita tidak melihat itunya. Ashabi kan nujum ya, para sahabatku itu seperti bintang. Dari mana kita ambil petunjuk? Kita dapat petunjuk dari mereka. Jadi walaupun mereka berbeda, kalau dalam hal ijtihad yang salah dapat satu, yang benar dapat dua, nggak ada masalah. Tapi memang ya itulah hikmah dalam sejarah, itu kita ambil banyak pelajaran lah insyaallah. Perselisihan di antara manusia adalah sunnatullah dan biasa. Hanya saja bagaimana sekarang ini kita menghadapi hubungan sesama manusia dan perselisihan ini dengan sikap saling memperbaiki dan mengembalikan diri kita kepada Allah melalui ketaatan, sehingga Allah akan turunkan rahmah kepada kita ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku lebih suka menerima perbedaan pendapat di antara sahabat daripada satu pendapat saja. Kalau satu pendapat susah kita ya dalam memilihnya. Tapi kalau ada perbedaan, maka kita mudah untuk beradaptasi ya, ketika berinteraksi dengan masyarakat yang ketat tadi ya, yang sangat semangat ya. Kita mencontoh bagaimana figur Abdullah bin Umar. Ketika kita menghadapi masyarakat moderat, kita contoh bagaimana fleksibilitas yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas misalnya ya. Nah itulah hal-hal yang mudah ya untuk kita adaptasi apabila kita punya ilmunya ya. Orang fanatik buta itu berpotensi pada kaum awam ya, orang yang tidak punya ilmu. Tetapi kalau dia punya ilmu, maka insya Allah dia akan bisa menerima pendapat yang berbeda dengan dirinya. Bagaimana supaya dapat ilmu itu dua ya, kata kuncinya dua. Banyak membaca dan banyak berinteraksi. Nah itu. Semakin dia membaca banyak literatur, banyak referensi, wawasannya semakin terbuka. Semakin dia beradaptasi dengan banyak orang, maka semakin moderat. Nah, kalau ada orang-orang yang jumud ya, yang kolot, yang kaku, nah itu barangkali salah satu dari dua sebab ini tidak dia dapatkan ya, dia tidak punya latar belakang itu. Jadi coba kita memperbanyak literatur ya, asalkan penulisnya yang lurus ya, jangan penulis yang aneh-aneh. Jadi semakin banyak kita membaca referensi, maka semakin kita terbuka wawasannya dan semakin bisa menerima perbedaannya. Baik, berikutnya Hasan al-Basri itu pernah berujar begini ya. Bertemu dengan saudara seiman itu lebih aku sukai daripada istri dan anak kami.
Karena keluarga kami mengingatkan kami dengan dunia, sedangkan saudara seiman, para sahabat seiman kami itu mengingatkan kami dengan akhirat. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau pertemuan seperti ini, kita dalam majelis dengan al-akhwat fillah ya, sesama aktivis dakwah, itu yang kita bahas adalah nasihat-nasihat tentang akhirat, tentang keimanan, tentang masalah kaitannya dengan keilmuan. Tetapi kalau sudah kembali ke keluarganya masing-masing, yang dibahas apa? Kuliner, wisata, apalagi. Pokoknya dunia saja. Nah, itu kata Hasan al-Basri, dia lebih suka bertemu dengan al-akhfillah atau al-ikhwafillah. Nah, ada nasihat bagus dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa pertemuan para saudara itu ada dua macam. Yang pertama, pertemuan sekedar melepas rindu dan melewati waktu, di mana pertemuan seperti ini lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Ya hanya sekedar ya untuk ngomong secara lepas saja ya, tidak ada tema tertentu ya. Itu akan memberi bahaya dan tidak ada manfaatnya, minimal merusak hati dan menyia-nyiakan waktu. Misalnya ya jagongan ya, ngalor ngidul bicaranya, tidak fokus ya pembicaraannya. Yang kedua, pertemuan para saudara untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan inilah harta yang paling bermanfaat. Jadi jangan sampai ya kegiatan-kegiatan perkumpulan kita itu tidak memenuhi ini, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Hanya sekedar kumpul saja tapi tidak ada muatan keilmuannya, tidak ada muatan ruhiyahnya, tidak ada muatan ukhuwahnya, tidak ada muatan dari sisi ini ya, dari sisi peningkatan keimanan. Nah, berarti itu harus diperbaiki. Nah, bagaimana kita dalam rangka untuk menguatkan ukhuwah itu paling tidak harus kita jaga amal-amal yang itu bisa memberikan hak kepada saudara kita dalam hak ukhuwah ya. Misalnya menyebarkan salam pada saat setiap kali bertemu. Jadi assalamualaikum atau ya, salam yang lainnya. Kemudian bermujamalah. Bermujamalah itu adalah ya basa-basi ya. Ketika mendapatkan nikmat ya berwajah ceria, tahadduts bin nikmah ya. Bertakziah ketika ada yang mendapat musibah. Kemudian menjenguk orang sakit, mendoakan orang bersin, dan saling memberi hadiah. Kita percepat. Nah, bagaimana fikih prioritas dalam berukhuwah? Fikih prioritas dalam Islam mengacu pada konsep tentang bagaimana menentukan prioritas dalam tindakan dan keputusan kita sebagai seorang muslim. Nah, konsep ini juga terkait dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu solidaritas dan persaudaraan Islam antara sama muslim. Dalam konteks fikih prioritas, tindakan kita sebagai muslim harus didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mendorong kebaikan dan keadilan, serta mengutamakan hal-hal yang penting dan mendesak. Prioritas-prioritas ini didasarkan pada Al-Quran, hadits, dan pengalaman umat Islam sepanjang sejarah. Beberapa prinsip yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, yang utama adalah ini, memperbaiki hubungan dengan Allah. Prioritas utama seorang muslim adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ini mencakup memenuhi kewajiban ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta menjaga ketaatan terhadap perintah Allah. Hubungan yang baik dengan Allah akan membantu kita memperbaiki hubungan dengan sesama muslim ya. Rumusnya kan segitiga itu ya. Itu baik dalam ukhuwah atau suami istri, rumusnya segitiga itu. Jadi semakin kita dekat dengan Allah dalam bentuk ibadah mahdhah, maka kita semakin dekat dengan pasangan kita, dengan saudara kita. Semakin kita jauh, maka semakin jauh dengan orang-orang yang hendak kita, yang ada hubungannya, relasi ataupun kalau dalam rumah tangga suami istri. Jadi intinya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian untuk membangun ukhuwah Islamnya ini ada beberapa prinsip ya dalam Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah dan solidaritas.
yaitu meliputi membantu sesama muslim dalam kebaikan dan keadilan, memaafkan kesalahan, dan memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama muslim. Jadi lapang dada tadi ya. Juga membantu dalam kebutuhan darurat dan bencana. Ya, Masya Allah kemarin masa Covid kurang lebih 2 tahun ya, itu mengajarkan ukhuwah kepada kita. Yang sakit diberikan makanan, dipenuhi kebutuhannya oleh yang sehat ya, Masya Allah. Memprioritaskan kebaikan bersama. Jadi ini hal-hal yang prioritas dalam hal ukhuwah, saling membantu, saling memaafkan, saling memberikan hal yang bisa kita berikan, memprioritaskan kebaikan bersama ya. Karena kalau kita membantu saudara kita, apakah sukses atau tidak, itu sudah mendapatkan fadilah kebaikan yang sangat banyak, lebih banyak daripada kita beriktikaf di Masjid Nabawi selama 2 bulan. Kemudian fikih prioritas yang lainnya untuk menekankan pentingnya perjuangan kebaikan dalam hal ini adalah meliputi memperjuangkan hak-hak dan keadilan untuk sesama muslim ya. Membantu sesama muslim yang lemah dan terpinggirkan, membangun institusi dan organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan umat Islam secara kolektif, kemudian memenuhi kewajiban pribadi dan sosial ya. Untuk memperjuangkan agenda-agenda umat kita nggak bisa sendiri, harus kuat, organisasi itu harus kuat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang banyak. Semakin kuat, semakin eksis, dan semakin kita bisa memperjuangkan agenda-agenda umat ya. Nah, inilah pentingnya ya kita melakukan kerjasama secara kolektif dalam hal dakwah ini. Kemudian prioritas dalam hal memenuhi kewajiban pribadi dan sosial ini mencakup menjaga hubungan keluarga yang baik, menjaga kesehatan dan kebugaran fisik dan mental, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang yang bermanfaat bagi masyarakat, memperjuangkan hak-hak dan keadilan untuk semua orang, bukan hanya umat Islam saja, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Dalam kesimpulannya, bahwasanya fikih prioritas dalam Islam ini menekankan pentingnya menentukan prioritas dalam tindakan dan keputusan kita sebagai muslim dan hubungannya dengan ukhuwah Islamiyah. Prioritas-prioritas ini mencakup memperbaiki hubungan dengan Allah, membangun ukhuwah Islamiyah, memperjuangkan kebaikan bersama, dan memenuhi kewajiban pribadi dan sosial.